Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bolo-bolo semua dimanapun kalian berada. Di konten sore hari ini saya akan mencoba hal baru ya bolo-bolo. Jadi saya akan mencoba motovlog perdana ini. Jadi konten motovlog di sore hari ini bermodalkan ala kadarnya ya. Kan biasanya kalau Allahu Akbar, jadi kalau biasanya konten motovlog itu kan rata-rata mereka semua udah proper ya, punya action cam, terus mic eksternalnya juga bagus gitu. Jadi kalau di saya itu ala kadarnya. Jadi ceritanya ini masih ngetes aja ya bolo-bolo. Nah ini kenapa saya ngomongnya tidak terlalu keras ya, ini cenderung pelan sih, soalnya dari kemarin itu saya udah nyoba mic eksternal saya itu bener-bener sensitif gitu bolo. Jadi kalau suaranya itu micnya ditaruh di helm, saya gembor dikit itu akan ngeter gitu, suaranya jadi ya. Ini saya contohkan ya, halo assalamualaikum bolo. Nah itu apakah terdengar ngeter? Nah ini kan bikin telinga kalian rusak ya. Jadi saya akan nyantai aja lah. Ini juga suasana sore hari, enaknya kan juga riding nyantai gitu tanpa ngebut-ngebut. Jadi ngomong saya juga pelan-pelan aja ya, yang penting kalian semua denger saya mau bicara apa, ngomongin hal apa gitu, yang penting kedenger jelas gitu. Soalnya kalau motovlog itu ya emang kayak gini stylenya. Di video-video saya dulu itu hitungannya bukan motovlog, saya mikirnya itu vlog biasa, karena saya itu gak ngomong secara langsung alias dubbing sih. Jadi saya edit dulu di rumah, ngomong terus ditempel gitu. Kalau ini kan saya ngomong langsung. Terus ini juga bermodal HP ya, gak kayak youtuber yang sudah bener-bener proper. Jadi harap maklum ya bolo-bolo ya, minta supportnya di komen yang baik, di subscribe gitu. Semoga aja channel ini cepat berkembang biar saya itu bisa beli peralatan-peralatan yang proper untuk konten. Saya juga pengen bisa punya action cam gitu, tapi saya pengen dananya itu bukan dari saya kerja, tapi dananya itu dari segi saya ngonten gitu. Jadi saya itu biar tahu kalau ternyata nge-YouTube dengan rajin ini bisa menghasilkan AdSense. Nah terus AdSense-nya itu bisa buat modal gitu, bikin YouTube lagi. Kok bikin YouTube lagi, beli alat yang proper gitu. Jadi pengen kayak gitu sih. Dan ini saya pakai HP Samsung A55 ya bolo. Kalau di konten-konten kemarin itu punya istri, saya kan pakai iPhone 13. Ini saya pakai HP sendiri aja ya. Jadi buat ngetes juga gimana kualitas 0,5 nya. Soalnya Samsung A55 itu 0,5 nya menurut saya ya ala kadarnya lah. Dibanding kamera utama itu jelas lebih bagus kamera utama bolo. Tapi kan yo mana ada sih masa motovlog pakai kamera utama, kan aneh banget. Point of view nya itu bakal pendek. Kalau 0,5 kan bisa luas kayak gini. Nah bisa lihat kanan kiri, bisa kelihatan speedometer motor gitu loh. Nah maka dari itu ini HP-nya posisinya tak giniin. Kalau awal ngonten itu ini posisinya di atas bolo, tapi tak pikir-pikir kok gak kelihatan motornya gitu, malah jelek, kayak terbang gitu kesannya. Nah ini contohnya kayak gini kan aneh gitu kalau gak kelihatan motornya. Wah, ini saya sekarang berada di perkampungan di Kaliwungu ya bolo. Ini tepatnya di Jagalan. Ini tak muter-muter nyantai aja. Tadi startnya ada di Jabal. Saya tadi sebenarnya udah muter-muter bahkan sampai Kendal, cuma tak review lagi dari sisi audio. Walah ternyata hancur bolo. Allahu Akbar. Jadi ya udahlah, saya ulang lagi gak apa-apa. Ya kayak gini namanya buat konten itu harus berkorban waktu, berkorban
uang bensin gitu. Saya tadi udah muter-muter lama loh. Ini sekarang jam berapa ya? Hampir jam 5 bolo. Sedangkan saya itu tadi dari rumah jam 3. Nah udah lama banget kan. Dan saya nggak berhenti sama sekali loh hitungannya, nggak mampir jajan atau apa-apa. Ini tadi saya full muter-muter sampai Pegandon, sampai Gemuh lah. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga ngetes. Malah jadinya ya kayak gini, masuk-masuk ke kampung nggak jelas. Jadi ini ceritanya saya ngetes motovlog pakai HP apakah layak. Dan audio eksternal murah ini ya harganya 300.000 sih. Kalian bisa cek di marketplace, itu mereknya apa ya, pokoknya ada MT11 nya lah tipenya, Axio apa Mixio atau apa gitu, aku lupa. Saya tak cek di tas ya bolo. Nah ini di area pondok. Nah ini mereknya Mixio MT11. Pondok Al-Fadlu ini kemarin ada berita duka ya bolo. Jadi pengasuh pondoknya itu beliau almarhum Gus Alam meninggal dunia karena kecelakaan di tol Pemalang. Itu kasihan sih karena beliau itu pengasuh pondok, penerus pondoknya abahnya beliau itu meninggal 3 tahun yang lalu. Namanya Abah Dimyati Rois. Pasti bolo-bolo yang orang-orang NU khususnya pasti gak asing sama beliau karena ya tokoh ulama besar ya di Indonesia. Dan beliau itu anaknya meneruskan perjuangan, malah sekarang ikut nyusul ya. Jadi sama-sama meninggal, dan meninggalnya pun itu selisih 2 apa 3 hari gitu sama hall abahnya. Jadi di pondok pesantren Al-Fadlu 2 yang di daerah Brangsong itu kan udah disiapin gitu acaranya bolo, disiapin tenda-tendanya gitu buat hall. Malah anaknya yaitu yang bernama Gus Alam meninggal dunia. Namanya juga takdir ya. Ya kita doakan semoga beliau husnul khotimah, mendapat nikmat kubur, karena santrinya juga sangat banyak. Jadi insya Allah kalau menurut saya ya, orang awam itu ya pastilah dapat surga gitu. Siapa sih yang nggak mau dapat surga? Ya nggak ada orang yang nggak mau dapat surga. Mereka pun yang ahli maksiat, walaupun nyembahnya setan atau apa, kalau mereka percaya ada kehidupan setelah meninggal, pasti pengennya seneng gitu loh. Mau agama apapun, nggak munafik lah, nggak ada kok. Aku pengen ke neraka aja, nggak ada. Kecuali mereka yang nggak percaya agama, nggak percaya keyakinan, ya mereka nggak tahu gitu loh setelah mati itu ada apa gitu. Jadi mereka nggak percaya, ya otomatis nggak pengen masuk surga. Tapi kalaupun toh ada, mereka pasti mau gitu. Nggak mungkin kok orang pengen masuk neraka gitu. Apalagi beliau orang-orang alim, pengasuh pondok, orang-orang terpandang gitu. Pas meninggal itu kan aku alhamdulillah bisa ikut layat sih. Jadi bener-bener seneng lah bisa menghormati untuk terakhir kalinya gitu. Itu sangat luar biasa sih. Videonya ada di channel YouTube saya juga. Ya ini kayak yang terakhir ini. Sebelum saya buat video motovlog ini kan ada konten itu yang pas ngelayat Gus Alam. Kalian bisa cek lah. Itu bener-bener sangat membludak ya. Jadi karismatik Pol beliau itu. Aku aja yang bukan santrinya bener-bener ngerasa kehilangan banget. Soalnya yaitu tadi beliau itu sering ngadain acara-acara besar gitu, event-event agama gitu, kayak acara sholawatan. Terus pas puasa di Kaliwungu juga ada yang namanya
Bus Alam Cup gitu. Itu kan acara ngangklang yang dilombain gitu. Kalau di Kaliwungu kan ada tradisi ngangklang, jadi anak-anak pada mukul-mukul panci atau apa gitu buat bangunin orang sahur. Itu kan kalau di Kaliwungu namanya ngangklang. Nah itu semakin perkembangannya zaman, ngangklang itu berubah jadi musik-musik modern gitu. Jadi kayak mirip-mirip marching band lah, cuma pakainya tetap alat-alat tradisional. Maka dari itu namanya itu disebut marching black. Jadi black itu kan kalau di bahasa Jawa itu apa ya, black kerupuk. Kalau tempat kerupuk itu apa bahannya itu dari, ya itu kalau di sini namanya black, gak tau lah kalau di apa bahasa Indonesianya itu apa, aku gak tahu. Nah ini masuk di jalan Sekopek ya bolo, ini jalan yang penuh truk dam. Allahu Akbar, malah ana sepur bolo. Nah, tak putar balik lah, nggak enak iki ngenteni sepur, malah koyok meh balik, malah rasanya pengen pulang kalau di sana. Soalnya itu kan rel kereta deket sama rumah. Ini putar balik dulu lah, mumpung maghribnya masih lama. Nah jadi gitu ya bolo, ini videonya termasuk iseng-iseng nyoba ngetes biar apa ya, biar tahu gitu loh besok perkembangannya itu kayak apa. Soalnya kan youtuber kayak aku yang masih merintis gini kan nggak mungkin bikin video tiba-tiba langsung bagus gitu. Jadi ya yang penting modal konsisten lah, peralatan ala kadarnya nggak apa-apa. Dan ini pun juga tak pikir-pikir gambarnya nggak jelek-jelek amat gitu loh, audionya juga ya standar lah, nggak elek-elek banget. Jadi untuk ke depan mungkin bolo-bolo bisa komentar, ngasih saran gitu. Saya itu suruh bikin konten apa gitu, misal motovlog ya sambil ngapain gitu, apa mungkin sambil kulineran, apa mungkin masuk ke area-area yang jarang dilalui orang gitu kan ada ya, termasuk di pedesaan-pedesaan itu biasanya kan ada tempat-tempat terpencil gitu. Tapi kalau itu ya berkorban sih, motornya gampang bodol. Soalnya ini kan rumah istriku juga daerah terpencil pedesaan, ini motornya kayak gini gak karuan, gobrak-gobrak kalau di jalan rusak. Soalnya ya itu terbiasa lewat jalan-jalan kayak gitu, otomatis kayak body-bodinya itu kan udah nggak kenceng lagi gitu loh bro. Nggak apa-apalah, kalau mau bikin konten kayak gitu juga boleh gitu loh, nanti tak turutin. Aku itu yang penting ada waktunya sih, soalnya pengen konsisten. Itu tantangannya kalau bikin YouTube itu waktu. Kalau mood itu tergantung orangnya. Kalau orangnya itu gak seneng ngobrol, apalagi di depan kamera, apa ngobrol kayak gini, pasti mereka males gitu loh, disuruh dibayar pun gak mau. Tapi kalau saya ya walaupun gak dapet apa-apa, bahkan berkorban uang bensin, tapi asik gitu loh. Soalnya emang seneng bikin konten. Dari dulu itu sekolah emang udah jurusan multimedia gitu, jadi enak, seneng lah kalau berhubungan dengan kamera, videografi gitu. Cuma kalau urusan ngomong masih belepotan golo. Jadi mohon maaf ya kalau terdengar sangat garing gitu, sangat datar, sangat garing ngomongnya, campur-campur pakai bahasa Jawa ya. Namanya juga channel merintis gitu, nggak mungkin tiba-tiba aku ngomong halo guys. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Kan gatel. Aku aja geli loh bilang kayak gitu. Toh di kontenku yang dulu, yang kemarin itu kan aku bikin konten horor pakai bahasa Jawa juga. Soalnya sama temen-temen, padahal temen-temen itu bilang mah pakai bahasa Indonesia kok, tapi aku bener-bener nyegah sih. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia gak bisa natural. Ya bulu-bulu udah tau lah kalau orang Jawa itu ngomong bahasa Indonesia bener-bener susah gitu loh. Walaupun ada pelajarannya, walaupun
kita tinggal di Indonesia, tapi kalau ngomong bahasa Indonesia itu susah. Aku pribadi masih sangat banyak loh kosakata bahasa Indonesia yang nggak aku ngerti gitu. Kalau mikirnya lama, apa nulis gitu bisa, tapi kalau ngomong spontan kayak gini itu susah bolo, beneran susah. Ya mungkin kalau bolo-bolo asli orang Jakarta, orang Bekasi atau apalah, Jaksel itu pasti iren. Masa iya ngomong bahasa kayak gitu gak bisa, tapi emang kenyataan orang Jawa itu sangat nyaman dengan bahasa Jawa bolo. Beda sama orang Jawa Barat, Sunda, kadang mereka pakai bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya itu bagus gitu loh. Tapi kalau orang Jawa ngomong bahasa Indonesia ya kayak gini, ya udah medok, elek lah pokoknya, jelek. Tapi gak apa-apa lah tak buat BD. Nah itu contohnya belepotan. Tapi gak apa-apa lah tak buat PD dulu. Mungkin kedepannya kalau aku udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia, ya harapannya sih bisa lancar gitu loh. Ini juga buat latihan, jadi latihan bicara. Jadi teman-teman semua itu juga kalau mau ngonten udah pede aja gitu, meh ngomongnya lucu, meh belepotan itu gak masalah. Karena semakin kalian konsisten itu pasti kedepannya itu ada kemajuan, gak mungkin enggak. Aku yakin pasti ada kemajuan. Dan ini juga kalian semua bakal jadi saksi kalau insya Allah channel ini benar-benar konsisten. Pasti nanti dalam segi tata bicaraku untuk ke depan mungkin beberapa bulan pasti akan berbeda, nggak kayak gini lagi. Dari segi pengambilan gambar, dari segi audio juga pasti akan lebih bagus. Tapi mungkin kalau itu tergantung ya, kalau emang channelnya itu perkembangannya pesat, cepet, bisa dapat AdSense, bisa dapat AdSense, ya itu bisa tak puterin lagi gitu loh uangnya buat beli peralatan kebutuhan untuk YouTube gitu. Ya mungkin itu bisa cepet, tapi kalau lama ya lama. Ya ini buat motivasi kita bareng-bareng ya bolo. Termasuk aku bikin video ini kan buat motivasi diri sendiri. Walaupun udah kerja, udah dapat pendapatan, tapi kan kalau emang orang jiwanya itu di bidang seni atau ya seneng lah bikin-bikin kayak gini, itu pasti motivasinya itu besar. Jadi aku bikin konten YouTube ini enggak kok seutuhnya semata-mata karena AdSense atau uang, enggak, tapi karena emang passion. Aku itu seneng gitu loh bikin konten kayak gini, ngomong di depan kamera. Aku bener-bener orang itu pede. Jadi walaupun ngomong belepotan, kalau aku suruh naik ke panggung ngomong di depan banyak orang, itu malah seneng gitu. Jadi kan kadang kebanyakan orang kan nggak pede terus malu gitu. Aku malah sebaliknya. Kadang kalau ada orang sambutan panitia gitu, aku tuh pengen gimana ya caranya bisa ngobrol di depan umum gitu, di orang banyak, di depan orang banyak gitu. Aku malah pengen, ya walaupun nggak pengen jadi panitianya ya, kalau disuruh jadi ketua panitia mah ogah gitu. Tapi ngomongnya gitu loh, misal suruh belajar stand up pun aku pengen gitu, ngomong di depan orang banyak. Tapi ya itu, di daerah saya kan nggak ada komunitas stand up, ya ada tapi nggak apa ya, nggak bahasanya ini nggak terkenal banget lah di sini, itu masih asing. Jadi kalau bolo-bolo yang seneng stand up komedi kayak YouTuber Raditya Dika, terus Tretan Muslim, Coki dan kawan-kawannya itu kan mereka stand up semua, Pras Teguh gitu. Lah aku kok ngomongin kayak gitu di circleku, lingkunganku, nggak nyambung bolo. Karena orang-orang di sini itu sangat jarang yang mengetahui hal-hal semacam itu. Terus teman-temanku juga tak ajak bikin konten, bikin apalah gitu, TikTok atau apa. Mereka itu rata-rata malu. Jadi bukan nggak mau tapi malu gitu. Bingung cara ngobrol di depan kamera yang pede itu gimana. Kalau aku kan hitungannya pede walaupun ngomongnya masih belepotan. Sedangkan kunci bikin YouTube itu kan yang penting pede dulu lah. Nah jadi teman-teman kan udah denger ya kalau aku dari tadi ngomong terus gak berhenti. Nah itu karena apa? Karena pede bolo-bolo.
Jadi kunci utama buat YouTube, bikin konten TikTok itu pede. Ya kalau cewek biasanya kan kalau di TikTok joget gitu ya. Karena mereka pedenya itu kayak gitu. Mungkin memamerkan keahliannya atau memamerkan lekuk tubuhnya, kan kita semua nggak tahu ya niatan mereka apa. Tapi kalau mereka udah ngelakuin kayak gitu berarti mereka pede gitu loh. Mungkin ada yang sekedar buat hiburan gitu, buat hobi ya, kayak contohnya saya gini, seneng ngomong gitu, jadi enak buat konten YouTube itu sangat cocok lah. Padahal ya ini gak ada topik sama sekali sih, aku gak ada niatan oh ini nanti konten mau ngomongin apa, nggak ada. Toh ini tadi pas aku ngonten yang tak ceritain tadi di Gemuh, di Padebon, itu aku ngomongnya beda dulu, nggak bahas kayak gini. Tapi bahas sampai kemana-mana, bahas tempat-tempat wisata, sampai bahas pegunungan, bahas apa pun yang ngarani, bahas pengalaman muncak gitu. Tapi sekarang apa jadinya, malah bahas tips dan trik. Jadinya malah bahas motivasi. Nah ini kan saya pengen memperlihatkan ke bolo-bolo semua bahwa dengan low budget itu juga bisa ngonten gitu loh. Jadi buat semangat bareng-bareng lah, untuk motivasi diri juga. Soalnya aku ngebayangin kalau channel YouTube-nya udah gede gitu kan, enak nonton masa perjuangan. Wah iki biyen aku dulunya kayak gini ya gitu, konten YouTube-nya bener-bener amburadul ala kadarnya. Itu seneng kalau buat kenangan kedepannya kayak gimana. Aku gak peduli AdSense sih sebenarnya, ya syukur-syukur lah kalau ada AdSense itu tak buat muterin lagi, jadi buat alat-alat YouTube gitu untuk kehidupan kebutuhan pribadi ya, bisnis gitu loh, gak bisa ngandelin dari YouTube. Kecuali udah jutaan gitu subscribernya, ya itu bisa mau berhenti di pekerjaan manapun, mau nggak ngapa-ngapain juga bisa, fokus bikin konten tok. Tapi untuk awal-awal gini ya nggak ngarepin itu sih, ya bonus lah AdSense itu. Soalnya juga pas konten horor itu, kalau bolo-bolo tahu semua kan aku ngerokok itu ya, aku nggak tahu regulasi YouTube itu kayak gimana. Mungkin kalau kedeteksi asap atau rokok di dolar kuning lah atau apa, aku nggak peduli sih. Yang penting ya udah bikin konten aja. Nah ini kayaknya udah mau maghrib loh. Ini nanti tak perlihatkan ya yang momen-momen kocak tadi saya ngonten selama perjalanan di mana itu, di Kendal. Nah jadi untuk Allahu Akbar. Kaget dulu. Oke, terima kasih Bolo. Jangan lupa untuk di like, di share. Alhamdulillah, ditunggu video berikutnya. Aku sudah bener-bener capek. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.